Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Berjumpa kembali di Doa Bersama Maranatha. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebentar kita akan bawakan lagu dengan judul Allah Sanggup. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam doa bersama, dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh diizinkan di tengah-tengah kesibukan kami untuk menyatukan diri di dalam doa. Mampukan kami untuk menyediakan waktu bagi Tuhan, berkomunikasi di dalam doa, dan karena itu kami ingin memperlengkapi lebih dahulu dengan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hamba-Mu Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan jiwa roh kami boleh digairahkan, bahkan diberikan api yang terus berkobar, menyatakan cinta kasih Tuhan bagi orang di sekitar kami. Demikian doa kami, dalam kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru,
Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema yang berjudul mata dicelikkan, hidup dipulihkan. Saya ingin memasuki satu refleksi begini, saudara-saudara, bahwa Allah, ya, kita mendengar kata Allah, tapi sesungguhnya apa yang kita katakan merupakan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Karena itu keberadaan Allah yang tersembunyi merupakan fakta iman. Ya. Walaupun tidak melihat, tapi kita tahu Allah itu ada, Allah itu hadir. Allah yang ilahi adalah Allah yang tidak tampak, terlihat bagaimana perannya di dalam peristiwa. Ya. Nah, kita kan tidak melihat itu. Ya. Nah, di dalam kondisi yang demikian seringkali orang merasa bahwa Allah itu tidak peduli, itu hanya pantulan, itu hanya proyeksi manusia tentang pikirannya, lalu dia katakan Allah. Gitu. Ya. Lalu apalagi kalau orang ini terbelenggu oleh satu ideologi, saudara-saudara, ya, seperti pandangan sekularisme yang menisbikan peran Allah di dalam sejarah. Allah yang tidak kelihatan berarti Allah itu tidak ada, ya. Nah, lalu mereka mengatakan kalau kami seperti ini bukan karena dipelihara oleh Tuhan, tetapi karena kami berusaha, kami bekerja, maka kami bisa hidup, ya. Nah, saudara-saudara, karena itu ada satu gambaran bahwa Allah yang tidak terlihat itu sebagai Deus Otiosus. Ya. Jadi Deus Otiosus artinya Allah yang pensiun, ya. Allah yang sudah tidak lagi bekerja, Allah yang menganggur. Ya. Nah, mata jasmania kita ini seringkali buta untuk melihat tanda-tanda zaman di mana Allah itu berkarya di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Tapi mari kita mencoba melihat satu kesaksian yang menarik. Tadi dibaca di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 47. Ya. Saudara, kita mendengar, melihat itu, ya, kisah seorang buta yang bernama Bartimeus. Padahal dia buta, bisa melihat jati diri Yesus selaku Mesias. Kalau kita membaca tadi pada Markus 10 ayat 47 dan 48, ya. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang menarik di dalam ucapan Bartimeus ini? Kalau mengatakan Yesus, kasihanilah aku. Bagi saya mungkin karena dia mendengar. Tapi dia menambahkan satu kata yang menarik. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus memanggil nama Tuhan Yesus walaupun banyak orang menegurnya supaya diam. Tetapi saudara, orang yang buta ini sesungguhnya memiliki mata iman yang memampukan dia untuk melihat kehadiran Allah yang tersembunyi di dalam diri Kristus. Itu sebabnya Bartimeus berseru memohon belas kasihan agar Kristus berkenan peduli dan menolong serta menyembuhkan matanya yang buta. Saudara-saudara, sikap Bartimeus tersebut tentunya sangat kontras, ya, dengan kondisi orang banyak, khususnya para pemuka agama Yahudi. Mereka sering kali melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mendengar pengajaran-pengajaran dari Kristus, ya.
Mungkin waktu melihat mujizat atau waktu Yesus mengajar mereka sangat kagum ya, dengan kuasa ilahi yang hadir di dalam diri Yesus ya. Tetapi saudara-saudara, apakah otomatis mereka mempunyai iman? Ya. Apakah orang yang kagum itu otomatis orang yang percaya? Maka kita bisa menjawab tidak selalu. Ya. Nah, jika demikian, apa itu sikap iman? Sikap iman merupakan satu karunia yang dianugerahkan Allah kepada seseorang sehingga dia mampu melihat dengan mata iman yang jeli yang tidak terlihat oleh mata indrawi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang penting untuk kita cermati adalah jangan sampai kita memiliki mata indrawi yang tajam, tetapi kita tidak memiliki mata rohani, mata iman yang jeli. Karena bisa terjadi bahwa orang-orang buta memiliki mata batin yang jeli. Kita belajar tentang satu tokoh, seorang buta yang menjadi seorang seorang komposer, pengarang lagu yang begitu luar biasa. Fanny Crosby. Karena kita tahu Fanny Crosby, saudara-saudara, sejak kecil dia buta. Dia tidak pernah melihat gambaran bentuk benda-benda yang ada di sekitar ini. Dan perawat ini mengalami kebingungan ketika harus menerangkan kepada Fanny Crosby apa itu matahari, apa itu bintang, apa itu bulan. Karena tidak bisa disentuh. Kalau menerangkan pohon masih bisa disentuh. Menerangkan hewan masih bisa disentuh. Tapi bagaimana menerangkan ya benda-benda langit ini. Lalu dia juga menerangkan bagaimana diri Allah itu. Tapi sekali lagi saudara, ketika orang itu diberikan karunia iman, anugerah iman, maka mata yang buta ini tidak menghalangi seseorang untuk bisa mengenal satu realitas lebih utuh daripada orang yang normal matanya melihat dan menafsirkan realitas. Saudara-saudara, betapa sering di dalam kehidupan kita, di masyarakat kita menjumpai orang-orang yang mata jasmaninya itu sangat normal. Tapi mata batinnya buta. Sehingga dia dengan mudah melakukan satu tindakan kekerasan, tindakan yang bersifat kriminal. Kita menjumpai ada pemimpin-pemimpin yang sangat terhormat tetapi bisa melakukan pemukulan. Orang-orang yang hatinya itu dipenuhi oleh kebencian, dia membunuh orang-orang yang dia tidak suka. Padahal kalau dilihat latar belakang dari mereka semuanya adalah orang-orang yang beragama. Kalau mereka disuruh beribadah, mereka lakukannya dengan sangat saleh. Tetapi ketika menghadapi satu realitas di luar ibadah itu, mereka berubah menjadi monster-monster. Saudara-saudara, maka dari Bartimius ini kita belajar satu hal. Bagaimana kita dengan mata indrawi kita juga yang boleh dikatakan penting dan lebih fundamental. Mempunyai mata iman, mata rohani yang lebih tajam lagi. Sehingga kita tidak mudah digelapkan. Seperti kalau orang marah itu gelap mata. Karena gelap mata, kemudian dia bisa melakukan satu tindakan yang disesalinya tetapi sudah sangat terlambat. Seorang ibu yang diceritakan di media sosial, dia bunuh anaknya, baru setelah itu dia menangis. Dia sesali kenapa dia membunuh, tapi anaknya sudah terlanjur mati. Betapa sering problem utamanya adalah ketidakmampuan mata batin kita itu diasah, dilatih.
Dan kita dalam konteks ini membutuhkan Roh Kudus Allah. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melihat di dalam berbagai kegelapan yang terjadi di dalam lingkup realitas hidup sehari-hari, terang dari Allah itu. Kalau ada terang dari Allah ketika kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, kita juga tidak takut bahaya karena kita tahu kemana kita harus pergi dan bagaimana kita harus bersikap. Saudara-saudara, oleh karena itu jangan pernah kecil hati. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam kelemahan kita berteriak, berseru, berdoa, memohon seperti Bartimius. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Apakah kita juga menaikkan doa yang sama? Bukan doa hanya memohon berbagai hal. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku yang buta ini. Kasihanilah aku yang buta mata batinku ini. Berikanlah mata batin yang dicelikkan sehingga mampu melihat dengan benar. Tuhan memberkati, semoga firman Tuhan ini mendorong kita untuk makin memiliki mata batin yang semakin terbuka. Yaitu apa? Kesadaran iman dan tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Kita kembali menyatukan diri dalam doa dan kita akan menaikkan doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat Tuhan. Engkau mengetahui setiap kami yang sedang menonton, menyaksikan program ini. Engkau mengetahui bagaimana pergumulan mereka yang saat ini sedang mengalami kesedihan, yang mengalami kesusahan.
Setiap kami yang sedang menanggung beban yang berat, bahkan di antara kami yang mencurahkan air mata kami dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami memiliki seorang sahabat yang sempurna, Yesus Kristus, yang siap dan mau mendengarkan setiap jeritan kami. Bahkan ketika kami berseru seperti Bartimeus, Engkau pun juga tidak pernah abai. Oleh karena itu ya Kristus, dengarkan dan kabulkanlah kami, doa-doa kami. Kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk setiap mahasiswa di dalam proses studinya supaya mereka dengan sungguh-sungguh terlatih juga bukan hanya mata indrawi dan mata pengetahuan yang makin tajam. Lebih utama daripada itu adalah melalui studi yang ditempuh, biarkanlah Engkau makin mempertajam mata iman setiap kami. Sehingga kami boleh melihat dari cara pandang Tuhan dan bukan dari cara pandang kami sebagai manusia. Tuhan, ketika kami dimampukan melihat realitas dengan cara pandang Tuhan, maka kami diajak untuk memaknai hidup kami dengan lebih utuh lagi. Kami dapat menjalankan kehidupan kami menjadi lebih bermakna lagi. Karena itu ya Bapa, biarkanlah dengan terang Roh Kudus Tuhan, kami senantiasa diberikan ketajaman untuk membaca tanda-tanda zaman. Berikanlah kepada kami kemampuan menganalisis, kemampuan untuk membedah peristiwa-peristiwa itu, dan kami boleh melihat apa yang harus kami lakukan dan kontribusi apa yang harus kami tempuh, supaya kami bukan hanya menganalisis, tetapi utamanya kami juga bisa berpartisipasi, kami boleh ambil bagian, kami boleh memberikan kontribusi yang konkret di dalam masalah-masalah yang terjadi. Berkati Tuhan setiap kami, berkati pula untuk Universitas Kristen Maranatha. Tuhan makin memampukan Universitas Kristen Maranatha berkembang menjadi lebih pesat lagi. Boleh semakin melaju. Dan berkati setiap pimpinan di yayasan, di rektorat, pimpinan di setiap fakultas, dekan, kaprodi, setiap direktur dan direktoratnya, setiap mahasiswa, setiap karyawan, setiap sivitas akademika UK Maranatha. Berikanlah hati yang Engkau celikkan sehingga hidup kami dipulihkan. Dengar dan kabulkanlah doa kami ya Kristus. Oleh karena kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia. Amin. Ketika dikatakan mari pergi